kira-kira dari mana aja? Dari Boyolali, Masya Allah, Aceh, Lampung, Sekayu. Bang Andre bantu admit ya Bang Andre. Kalbar, Batam. Ada yang dari luar negeri? Biasanya tuh Jepang. Jepang ada. Jepang, Brunei, Salatiga. Sydney, Masya Allah jauh sekali. Ada yang dari Australia ternyata. Keren, Masya Allah. Alhamdulillah, artinya program ini sudah menjangkau belahan bumi manapun. Artinya ini sesuai dengan goals kita, bagaimana program Hijrah Bersama UAS ini bisa dinikmati oleh banyak orang kapanpun dan dimanapun ya. Bang Akain rahmati Allah, dari sekian banyak yang sudah hadir, ini saya sampaikan lagi, pasti ini adalah sebuah privilege yang luar biasa ya, sebuah keberuntungan yang sangat-sangat luar biasa, karena dari sekian yang sudah mendaftar, ini terjaring hanya beberapa saja yang bisa ikut kajian pada malam hari ini. Karena kita tahu tidak semuanya Allah berikan kesempatan untuk bisa belajar. Tidak semuanya Allah kasih kesempatan eksklusif ini untuk bisa bermajlis. Karena rezeki yang paling besar itu adalah ketika kita diizinkan oleh Allah untuk bisa takarub dengannya. Nah, makanya malam hari ini saya mengajak Bang Kakak semuanya untuk yuk kita sama-sama bersyukur sebelum kita ikut kajian malam hari ini. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, manfaatkan dengan optimal, siapkan buku catatan, siapkan kondisi yang prima, kondisi yang tegap dalam belajar, sikap belajar yang bagus. Nah, Bang Kakak rahmati Allah, artinya yang hadir bisa bermajelis ilmu pada malam hari ini adalah sebuah privilege ya yang luar biasa, karena tidak semua Allah berikan kesempatan untuk bisa bermajelis. Ini fasilitas yang sangat-sangat eksklusif bagi hamba-hamba Allah pilihannya. Yang sudah hadir di Hijrah Bersama UAS ini di Zoom, yang baru pertama kali, siapa aja kira-kira? Coba, siapa aja? Katakan saya di kolom komentar yang baru hadir. Baru pertama kali? Masya Allah, saya banyak juga ya. Ya, yang baru pertama kali, kira-kira alasan abang kakak atau ayah bunda semuanya ikut hadir pada malam hari ini begitu antusias, apa kira-kira alasannya? Pengen apa sih kok bisa serius banget ikut belajar hijrah bersama UAS gitu? Apa alasannya? Nambah pengetahuan, nambah ilmu pengetahuan, apa-apa, agar istiqomah, Masya Allah. Nambah ilmu, memperbaiki diri, ya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, semoga program rutin kita pada malam Rabu ini, tiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat ini, bisa memberikan manfaat ya, sesuai dengan harapan abang kakak semua yang sudah hadir. Ini bisa menjadi alternatif belajar pastinya, buat abang kakak yang ingin istiqomah dalam hijrah. Karena hijrah itu harus utuh, hijrah bukan hanya sekedar ganti casing, hijrah itu proses memperbaiki diri dari yang tidak tahu menjadi berilmu. Hijrah itu kalau kata Ustadz Abdul Somad di episode-episode awal disampaikan bahwa hijrah itu nggak bisa sendiri, hijrah itu harus berjamaah. Dan hijrah butuh guru, hijrah itu butuh bimbingan. Nah, insya Allah Bang Kakak Bunda, Hijrah Bersama UAS ini adalah program yang kita dedikasikan eksklusif bersama jamaah-jamaah online. Kita akan membahas banyak hal, mengilmui banyak hal. Di bulan pertama kita membahas tema tentang hijrah secara umum ya. Di bulan kedua di September kita banyak mempelajari tentang Nabi Muhammad, dari mulai perjalanan hidup Nabi, rumah tangganya Nabi, kemudian sehat ala Nabi dan lain sebagainya. Itu kita sudah bahas semuanya. Nah, ini sudah masuk ke episode berapa ya? Kalau nggak salah 12. Masya Allah. Ya Bang Kakak, jadi program Hijrah Bersama UAS ini kita dedikasikan benar-benar eksklusif dalam rangka untuk kita bisa belajar bersama, memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
menjadi pribadi yang kafah. Baik, sebelum kita mulai, Bang Kakak yang baru masuk ini ya, perkenalkan kembali, nama Ana Alvin Firdaus, Marbot Masjid Ismu Yahya atau tim Sidak yang berpusat di Pontianak. Insya Allah akan membersamai Bang Kakak semuanya sampai 1,5 jam ke depan. Salam kenal semuanya. Baik, Bang Kakak, sebelum kita mulai, saya akan seperti biasa untuk menjalankan kotak amal digital. Nah, kotak amal digital. Tapi sebelum itu, saya izin untuk nge-share sebuah video. Simak pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah, rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah ini 1 meternya Rp100.000. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk, tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir dari sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan Rp100.000, 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Kita sedang ada program untuk pembebasan lahan pondok pesantren yang akan nanti diampu oleh Tuan Guru langsung, Ustadz Abdul Somad, di Kampar Riau. Nah, Bang Kakak yang ingin ikut berkontribusi, berwakaf atas nama orang tua, atas nama ayah, ibu, atas nama saudara, atau atas nama pribadi, saya sudah pin link di kolom komentar. Patungan bebaskan lahan untuk menghafal Quran bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, linknya sudah saya share ya, dukung.sidak.id/UAS. Nah, saya akan coba share screen juga di layar kaca Bang Kakak, nanti akan tampil bagaimana tampilan lamannya. Nah, ini kita sedang ada program pembebasan lahan untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini lokasinya di Kampar Riau. Mohon jangan terlalu kreatif pada sesi ini. Ini siapa ya? Nanti saya kick. Nah, ini nanti Abang Kakak akan diarahkan ke program ini langsung ke laman dukung.sidak.id. Abang Kakak langsung saja klik donasi sekarang. Nah, akan diarahkan ke laman check out. Bisa pilih berapapun nominalnya nggak harus 100.000 seperti yang disampaikan tadi, bisa mulai dari 10.000. Nah, di sini juga metode pembayaran juga banyak. Abang Kakak bisa milih dari dompet digital, yang misalnya GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Bank-bank transfer juga banyak, jadi bebas bank transfer. Nah, silakan Abang Kakak, masih ada waktu. Insya Allah kita akan mulai 20.10 untuk kajiannya pada malam hari ini. Kita sama-sama hadiahkan untuk
ayah bunda, untuk orang tua, untuk saudara, baik yang sudah ada ataupun sudah tiada. Saya sudah pin linknya di kolom komentar ya. Abang kakak yang mau nunda nanti juga nggak apa-apa, di save saja dulu linknya, nanti donasinya setelah kajian gitu ya. Yang sudah ngisi form boleh katakan don gitu. Yang sudah donasi, yang sudah infak pada malam hari ini, boleh katakan don di kolom komentar. Gak apa-apa, ini kebaikan itu kalau diumbar bukan ria, tapi kita dalam rangka untuk saling memotivasi satu sama lain. Kalau orang tergerak atas wasilah kita, atas wasilah tadi kita nih seidon misalnya, itu juga mengalir pahalanya untuk kita insya Allah. Mandala ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Nah, Bang Kakak, insya Allah saya izin langsung buka ya. Tadi bukanya hanya buka basmalah, saya coba buka secara resmi. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, banggakan rahmati Allah yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Mas Irwan Syah, ada Mbak Nurjana yang selalu istiqomah. Pasti selalu di depan layar saya loh. Di slide-slide pertama Mbak Nurjana ini. Ada Mas Herman, Mas Putra, Masya Allah. Ahlan wa sahlan untuk Bang Kakak semuanya yang baru bergabung. Insyaallah kita akan 1,5 jam belajar kembali bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dalam program rutin kita Hijrah Bersama UAS. Mengenai rahmati Allah, pertama saya mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lisannya orang mukmin itu harus selalu basah gitu, selalu basah dengan rasa syukur. Dalam kondisi apapun kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur. Dalam kondisi senang, Nabi itu mengajarkan dengan lafaz alhamdulillah allazi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Itu dalam kondisi yang senang gitu ya. Lagi dapat rezeki, lagi bahagia, itu lafaznya. Tapi kalau dalam kondisi lagi galau, sedih, seret rezeki, Nabi mengajarkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Di semuanya kondisi umat muslim itu sangat-sangat menakjubkan, indah betul gitu ya. Nah, yang kedua, saya mengajak Bang Kakak semuanya untuk kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bang Kakak rahmatullah, saya sudah melihat wajah yang begitu antusias. Ini ada Mas Herman sudah siapkan buku catatan kalau nggak salah tuh ya. Pulpen, Masya Allah tuh, sambil senyum-senyum ya. Baik, Abang Kakak, sebentar lagi kita akan mulai, 1 menit lagi. Kita akan mulai sama-sama kajian kita pada malam hari ini dengan tema yang sangat spesial, yaitu The Power of Doa, maha dahsyat doa bagi orang mukmin. Insyaallah akan dibahas nanti kurang lebih 45 menit bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Abang Kakak yang di YouTube berkesempatan untuk bisa bertanya, dan di Zoom pasti porsinya lebih banyak ya. Abang Kakak yang di YouTube yang ingin ikut Zooman, boleh daftar di kajian.sidak.id/UAS ya. Daftar di situ. Baik, langsung saja kita awali dengan sama-sama melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan doa thalabul ilmi. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, tidak usah berpanjang lebar lagi. Ustadz juga sudah siap. Ada dua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bang Alvin Firdaus, sehat?
Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Kakak siapkan posisi yang standby untuk kita belajar, untuk catatan. Kemudian kalau ada minuman hangat juga siapkan minuman hangat biar relax gitu ya. Baik, langsung saja kepada yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami hormati, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bang Alvin Firdaus, abang, kakak, bapak, ibu, adik-adik, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan istiqamah iman dan Islam, diberikan kekuatan, diberikan kebaikan, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solihah, ketenangan batin, kecukupan hati, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Apakah orang yang paling dekat dengan Allah itu berdoa? Apakah Nabi Adam berdoa? Nabi Adam berdoa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apakah Nabi Nuh berdoa? Nabi Nuh berdoa. Apa doanya? Ya Rabbi inna bani min ahli. Itu anakku ya Allah. Kan'an namanya. Apakah Nabi Yunus berdoa? Nabi Yunus berdoa dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apakah Nabi Zakaria berdoa? Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Apakah Nabi Musa berdoa? Nabi Musa berdoa selalu dipakai para ustaz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah Nabi Ibrahim berdoa? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Apakah Nabi Isa berdoa? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Apakah Nabi Ayub berdoa? Nabi Ayub berdoa. Apa kata Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbi anni massaniyad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Isa punya ibu namanya Maryam. Maryam punya ibu namanya Hannah. Hannah berdoa, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi kesimpulannya orang-orang yang paling dekat dengan Allah itu berdoa. Lalu kenapa kita yang belum dapat jaminan bukan nabi, bukan rasul, kenapa angkuh sombong tidak berdoa? Ini yang perlu ditanamkan ke dalam hati kita. Orang-orang yang dekat dengan Allah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, menerima wahyu, ketemu dengan malaikat Jibril, dengan rendah hatinya mengangkat tangan berdoa meminta. Makanya orang yang nggak mau berdoa itu sombong. Orang yang tidak mau berdoa itu angkuh. Orang yang tidak mau berdoa itu sebenarnya dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia ingin berdoa. Hanya saja sombongnya lebih besar daripada tawaduknya. Sombongnya lebih tinggi, tawaduknya rendah. Kapan tawaduk ini bisa tinggi, sombongnya turun? Ketika ujian datang. Jangan nunggu ujian baru berdoa. Orang yang percaya dengan Allah, sebelum ujian datang dia tetap berdoa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma antas sahibus fis safar wal khalifatu fil ahl. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dia tetap berdoa. Orang yang sombong, sombongnya tinggi, tawaduknya rendah, ngapain berdoa kata dia. Begitu pesawat mulai di atas, turbulensi, kehampaan udara di atas. Tiba-tiba pesawat ratusan meter jatuh. Disitulah baru dia berkata, ya Allah, kalau dia Islam. Oh my God. Ternyata dalam lubuk hatinya yang paling dalam,
Disitulah baru kita sadar kenapa ada orang kehilangan anak, kenapa ada orang kehilangan ibu, kenapa orang kehilangan ayah, kenapa kehilangan suami, kenapa mesti ada sakit, kenapa mesti ada bangkrut. Untuk menaikkan tawadu, menjatuhkan ego. Karena kalau tidak ada ujian ini, egonya naik, tawaduknya kalah, sombong, gak mau berdoa. Itu beda orang beriman dengan tidak beriman. Orang yang beriman, dia senantiasa stabil. Mau tenang, mau kenyang, mau senang, mau lenang, dia tetap mengangkatkan tangannya berdoa. Dia katakan, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Andai repot, sibuk betul, tidak ada waktu, tetap dia pakai doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini yang perlu dipahami bahwa sesungguhnya manusia itu di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, kalau dia bangun di tengah malam, dia sebenarnya ingin berdoa, hanya saja keangkuhan, kesombongan, kesibukan menghalanginya, sampai akhirnya Allah buat ada sesuatu terjadi dalam hidupnya. Ketika itu terjadi dalam hidupnya, lalu akhirnya dia pun berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama bahwa nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang soleh berdoa kepada Allah. Pembahasan yang kedua bahwa pada hakikatnya manusia itu lemah, rendah, tidak punya apa-apa. Hanya saja keangkuhan, kesombongannya, hartanya, jabatannya, kesehatannya menghalangi itu semua. Maka dicabut Allah sehatnya, dicabut Allah jabatannya, dicabut Allah istrinya, dicabut Allah suaminya, dicabut Allah ayahnya. Di saat itu dia down, jatuh, dan akhirnya dia berdoa. Yang ketiga, lantas bagaimana dengan takdir? Ada orang beralasan tidak mau berdoa, ngeyel. Takdir kan udah ada, ngapain berdoa? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa bisa merubah takdir. Takdir itu punya siapa? Punya Allah. Takdir itu apa? Program Allah ke depan untuk kita. Lalu kemudian sejalan antara keinginan Allah dengan keinginan kita. Lalu kita senang, kita bahagia. Ketika tidak berjalan antara keinginan kita dengan keinginan Allah, kita disuruh bersabar. Nama sikap menerima keputusan Allah itu namanya ridho. Jadi orang berdoa itu, dia punya sikap supaya hatinya bisa menerima keputusan Allah. Ya Allah, berikan aku hati yang lapang menerima segala keputusanmu. Jangan paksakan Allah menjadi tukang legalisir kita. Kita maunya A, Allah maunya B. Lalu kita paksa Allah ikut kita. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Kalau keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah sejalan, bersyukurlah. Kalau keinginan Allah tidak sejalan dengan keinginanmu, yang terjadi adalah keinginan Allah, bersabarlah. Jadi kita ingin menjadi orang yang selalu bersama dengan Allah, sehingga kita sabar menerima keputusan Allah. Makanya bunyinya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Allah bersama orang yang mewakilkan segala keputusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba, aku ridha menerima engkau sebagai Rabb yang menciptakan aku, Rabb yang mengatur segala hidupku, Rabb yang memberi aku rezeki. Itulah hakikat daripada hamba, makhluk dengan Khalik. Banyak makhluk ini dia sudah jadi Khalik, diangkat dirinya jadi Khalik. Saya mesti begini. Ya Allah, jadikan begini. Oh, nggak bisa begitu. Kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah. Kalau terwujud keinginan kita dengan kehendak Allah, bersyukurlah. Kalau tidak seperti yang kita inginkan, bersabarlah. Kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini pahami dengan baik. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nomor 4. Apakah doa itu automatically langsung terjadi, terwujud saat itu juga?
Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas shalihin. Barulah lahir anak namanya Ismail alaihissalam. 13 tahun setelah itu, 86 tambah 13, 99. Barulah lahir anak namanya Ishak. Allah cuma mau kasih tahu istrimu yang sudah divonis mandul, Sarah, kata orang tidak bisa hamil, malah mengandung dan melahirkan anak 13 tahun setelah Ismail. Nikah dengan Sarah, nggak punya anak. Habis itu nikah dengan Hajar, setelah umur 86 tahun baru punya anak. Hajar mengandung. 13 tahun umur Ismail alaihissalam, lahir Ishak. Dari Sarah yang sudah divonis tidak punya anak. Allah cuma mau engkau ngangkat tangan. Tidak ada yang sulit bagi Allah membuat Sarah hamil. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Makanya kalau sudah sampai pada hakikat hidup, dunia ini seperti sayap, setengah sayap nyamuk. Dunia ini tak ada harganya. Tapi kalau kita mau memaksa Allah ikut kita, nah ini yang berbahaya. Ya Allah, saya maunya begini, tolong setujui saya. Kalau setujui saya, kamu Tuhan saya. Kalau kamu tidak setujui saya seperti ini, saya nggak mau doa lagi. Ini yang makhluk nih siapa? Yang kholiknya siapa? Kok bisa begini? Makanya tauhidnya dibenarin duluan. Sudah hijrah, sudah tobat, sudah sholat, tapi tauhidnya tidak betul. Kita ini makhluk. Makhluk ini seperti mayat yang dimandikan orang mandi jenazah. Nggak boleh ngelawan. Tangannya dibengkokkan, hidungnya telinganya dikorek. Namanya juga mayat. Hanya saja Allah sayang sama kita. Dia kasih kita kekuatan. Dia kasih kita mata, ya pakai. Dia kasih kita telinga, pakai. Dia kasih kita lisan, ya pakai. Tapi ngikut apa kata Allah. Makanya langkahnya yang pertama adalah usaha. Setelah usaha, doa. Setelah doa, tawakal. Usaha dulu. Ambil cangkul, gali tanahnya, gemburkan, kasih pupuk, bersihkan hamanya. Setelah itu letakkan benihnya, padikah dia, kacang hijaukah dia, jagungkah dia. Setelah itu tutup, kasih pagar, biar supaya jangan masuk tikus. Rawat dengan baik. Setelah itu malam berdoa, ya Allah turunkan hujan, jangan terlalu lebat supaya jangan mati. Jangan sampai tidak turun hujan, kering kerontang, susah kami menyiramnya. Setelah itu tawakal, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia tumbuh dan berbuah sesuai dengan keinginan kita, Allah nyuruh kita bersyukur. Alhamdulillah lisannya bersyukur. Bersedekah, berinfak, berwakaf. Kalau ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, mati. Berarti Allah nyuruh kita bersabar. Dua-duanya pahala. Syukur itu pahala, sabar itu pahala. Dia tumbuh jadi pahala, enggak tumbuh juga jadi pahala. Bukan masalah tumbuh nggak tumbuhnya, tapi masalah pahalanya. Itu yang diinginkan Allah dari kita. Allah ingin kita jadi hamba dua. Kalau nggak syukur, sabar. Kalau nggak sabar, syukur. Lawan daripada itu kufur. Na'udzubillah. Lalu kemudian setelah itu, kita tidak paksakan Allah mengikut kehendak kita. Makanya kita katakan Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul-rasul. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika orang Yahudi di Madinah ngejek dia karena sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Tuh, lihat tuh Muhammad SAW, sholatnya ngadap ke Palestina. Nabi berdoa. Sampai wajahnya mendongak ke atas. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami melihat wajahmu mendongak ke langit, maka kami akan menghadapkan wajahmu ke arah kiblat yang kamu suka. Turunlah ayat pada bulan Sya'ban, fawalli wajhaka syatral masjidil haram,
hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berapa lama ayat itu turun setelah Nabi berdoa? 18 bulan. Ada fase, ada masa, ada waktu. Menurut ilmu Allah, tepatnya ini begini. Menurut ilmu Allah begini. Anak kecil minta pisau umur 5 tahun. Menurut ilmu ibunya, anak ini kalau ku kasih pisau umur 5 tahun, ini habis tangannya dia potong, urat nadinya, mati dia. Nanti setelah umur 15 tahun. Tunggu. Selama 10 tahun menanti itu, Allah ingin apa? Sabar. Karena makommu, levelmu belum sampai di situ. Setelah umur 15 dikasih, syukur. Cara syukur apa? Pakai sesuai yang disunnahkan Nabi, yang diperintahkan Allah. Sesuai ikut aturan juklak, buku pedoman yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab-adab yang berdoa paling bagus adalah wudhu dulu. Setelah wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Setelah sholat sunat 2 rakaat baru berdoa. Biasa disebut dengan sholat sunat hajat. Kenapa disebut sholat sunat hajat? Karena kebetulan bersanding dengan hajatnya. Dilafazkannya sebagian di mulut, usolli sunnatal hajat. Saya sholat sunat hajat, hajatnya begini, 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 begini. Paling afdal, ambil. Nggak sanggup berwudu, nggak sempat. Doa bukan sholat. Kalau sholat wajib wudu, kalau doa nggak wajib. Tapi kalau berwudu sunat bagus. Menghadap kiblat. Nggak tahu arah kiblat di tengah hutan. Ya nggak apa-apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan suara yang rendah, bukan menjerit-jerit. Ada adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada Rasulullah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suaramu di atas suara Nabi. Ya Arhamar Rahimin. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, panggillah dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif. Sampai Ya Rashid, Ya Sabur, Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama doa itu? Nabi pernah berdoa mengangkat tangan malam Jumat tahun kedua Ramadan tanggal 17 Perang Badar. Diangkatnya tangannya sampai azan subuh. Abu Bakar melihat, loh besok mau perang gimana nih Rasulullah, panglima perangnya nggak tidur. Nabi Abu Bakar datang, hasbuka, cukup ya Rasulullah. Sampai sorbannya jatuh, dia nggak peduli, dia embus angin. Biasanya orang kalau jatuh aksesoris, jatuh pakainya ambil dulu. Ini nggak jatuh. Abu Bakar menaikkan, cukup ya Rasulullah. Begitulah Rasul berdoa. Kita yang status belum jelas, tidak mau berdoa, sombongnya bukan main. Kenapa tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya pribadi, dengan berdoa saya merasa bahwa saya makhluk dan Allah itu khalik. Dengan berdoa saya merasakan Allah itu ada ketika saya sedang susah. Dengan berdoa saya yakin saya selalu diperhatikan, dibimbing dekat dengan Allah. Ibadah kita adalah doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Tangan, kaki, telinga bisa bergerak menata ini karena ada perintah dari otak. Otaknya ibadah itu adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Senjatanya orang beriman itu adalah doa. Makanya kita selalu berdoa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau keluar, ghufranaka. Mau pergi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Kalau nggak hafal doanya Pak Ustadz, ya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya mau pergi, tolong selamatkan saya, jangan sampai pesawatnya meledak, jangan sampai saya tergoda buat dosa, jangan sampai anak yang ditinggalkan keluarga kacau balau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa di awalnya bagus sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jauh dari setan. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Nah, nama Allah.
Yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya mau pergi, ya Allah, jangan terjadi macam-macam. Sehatkan semua santri-santri, berikan kebaikan-kebaikan, bukakan pintu hati mereka belajar, tutupkan hatinya untuk buat macam-macam. Anak-anak ini supaya rukun baik semuanya. Tutup dengan salawat, tutup dengan doa yang semuanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau salawat yang biasa penutup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Datang semua yang tidak menyenangkan, berarti menurut ilmu Allah, Allah cuma ingin sujud kita lebih lama. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang bersujud. Ta'ksiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika sujud itu. Ada seorang anak muda jatuh cinta kepada seorang anak gadis. Menurut ilmu dia, ilmu si anak muda ini anak gadis ini baik. Ya Allah, aku mau membina rumah tangga, nikahkanlah aku dengan dia. Menurutku dia baik. Kalau sejalan keinginanmu dengan keinginan Allah, bersyukurlah. Kalau ternyata tidak sejalan keinginanmu dengan keinginan Allah, bersabarlah. Hidup ini simpel saja. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. In asobathu sarra, kalau yang datang itu menyenangkan, syakar, dia bersyukur. In asobathu dharra, kalau yang datang itu tidak menyenangkan, tidak sejalan, tidak sama antara keinginan dia dengan keinginan Allah, sabar. Dia bersabar, karena khairan lahu, itu juga baik baginya. Makanya interaksi dengan Allah itu dasarnya, asasnya, dasar berinteraksi dengan Allah itu husnuzon. Ana inda husnuzonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Kita husnuzon sama super taksi aja. Kita taunya jalan dari airport ke rumah teman kita jalan ini. Tiba-tiba pas kita dibawa jalan, dia jalan lain. Tapi karena dasar kita husnuzon, kita diam. Karena kita tahu ini langganan kita, ini orang baik, orangnya sholat. Gak mungkin dia bohongi saya. Setelah sampai ke tujuan kita nanya, kenapa kita jalan ini Pak? Karena di sana tadi macet, ada unjuk rasa. Dengan manusia aja kita husnuzon, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa yang lebih baik buat kita. Mungkin Allah ingin menghindarkan kita dari mudaratnya. Mungkin menurut ilmu Allah. Jadi kita mau melaga ilmu kita dengan ilmu Allah. Yang lebih fatalnya lagi, kita paksa Allah untuk ikut kita. Loh, kalau doa itu Pak Ustadz hanya berserah pada Allah, ngapain kita berdoa? Karena Allah nyuruh. Ud'uni astajib lakum. Kamu doa kepada aku, nanti doamu aku kabulkan. Mengikuti perintah Allah itu wajib. Ati Allah wa ati Rasul. Kenapa kita berdoa Pak Ustadz? Karena Nabi nyuruh doa. Idza sa'alta fas'alillah. Mintalah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong pada Allah. Ngikuti perintah Nabi itu sunnah. Jadi kalau saya, Ustadz sampai sekarang berdoa. Saya berdoa. Kenapa Ustadz berdoa? Karena Allah nyuruh saya berdoa, saya doa. Nabi nyuruh saya doa. Tapi apakah semua yang saya inginkan terwujud? Ada yang tidak terwujud sama sekali. Ada yang terwujud lebih dari yang saya prediksikan. Ada yang saya inginkan tercapai. Berarti Allah ingin saya bersyukur. Ada yang saya inginkan tidak sesuai dengan keinginan saya. Berarti Allah ingin saya bersabar. Dua-duanya baik bagi saya. Jadi kalau berdoa ini dengan paham, ngerti, dia semakin terus berdoa. Saya nggak tahu doa saya diterima Allah atau enggak. Saya terus berdoa. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Kamu kenapa nggak berdoa? Ya, doa yang lama aja belum dikabulkan Pak Ustadz. Loh, enggak begitu cara berpikirnya. Doa itu ibadah dan kita diciptakan Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang paling tinggi itu sholat. Sholat itu isinya apa? Doa. Sholat itu isinya doa.
Dari mulai Al-Fatihahnya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat-ayat itu sebagiannya doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Duduk antara dua sujud itu doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Makanya solat secara bahasa, as-salatu lughatan, solat secara etimologi adalah doa. Pray, praying. Praying itu doa. Tapi doa bukan solat. Tapi isi solat itu doa. Tapi doa bukan solat. Jangan mentang-mentang udah berdoa lalu sudah solat. Karena orang tidak berwuduk boleh berdoa. Tapi kalau mau solat dia wuduk dulu. Ngadap kiblat, ada rukunnya, ada syaratnya. Ada tumak ninahnya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini tentang doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga kemungkinan. Yang pertama, doa itu dikasih Allah cash. Dapat langsung. Kita selalu mengalami itu. Yang kedua, doa itu ditunda Allah menurut ilmu Allah. Dan kita doanya sekarang terkabulnya setelah 10 tahun. Doanya setelah 10 tahun baru dikabulkan Allah. Ada. Dan di antara kita mungkin ada mengalami seperti itu. Duh, ini kan doa yang dulu saya minta ya, kabulnya kok sekarang. Berarti menurut Allah memang sekarang baiknya. Ada doa itu ditahan Allah Subhanahu wa taala, nanti dia beri di akhirat. Sebagai surprise, kejutan. Jadi yang paling enak itu adalah berdoa, setelah itu husnuzon sama Allah, serahkan sama Allah. Dapat, syukur, nggak dapat, sabar. Dua-duanya baik. Kita ingin baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Yang paling fatal mengirikan kita paksa Allah untuk ikut hawa nafsu kita. Ini Allah, ini Tuhanmu atau bapakmu? Allah ini dipaksanya untuk ikut kemauan dia. Dianggapnya Allah ini gubernur yang dia bawa proposal. Kalau diterima senang, kalau nggak diterima susah. Allah itu Rabb, Allah itu ilah, la ilaha illallah. Makanya betul tauhid itu yang paling lama 13 tahun. Supaya kita memahaminya dengan baik. Terakhir, doa adalah keyakinan bahwa Allah itu ada. Orang-orang yang tidak berdoa, mungkin dia tidak percaya kepada agama, tapi masih percaya pada Tuhan. Atau tidak percaya sama Tuhan sama sekali, tapi saat-saat genting dalam hidupnya dia bertuhan sebenarnya. Malu-malu kucing mereka. Sebetulnya Tuhan itu ada, cuman aku ya kayak gini. Dengan berdoa itulah kita semakin yakin bahwa Allah itu ada. Sebagai pengantar dialog kita, demikian Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, malam hari ini kita dapat pemaparan yang begitu gas dari Ustaz Abdul Somad tentang the power of doa. Bagaimana orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang cintai Allah, mereka itu semuanya berdoa. Para nabi mereka di dalam Quran itu punya doa yang spesifik masing-masingnya. Nabi Adam, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Saya juga punya catatannya. Saya yakin abang kakak yang di YouTube, yang di Zoom, yang di YouTube ada 2 ya, Masya Allah Ustaz. Yang nonton pada malam hari ini kurang lebih di YouTube UAS ada 1.400, di YouTube Masjid Ismiyahya ini ada 300-an, di Zoom ada 1.000, kurang lebih ada berapa ya? Ada 2.400-an. Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya insya Allah nanti akan memilih di Zoom kurang lebih 5 orang ya,
saya belum di spotlight. Sebentar, spotlight video dulu. Bani Ilham. Oh, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nanti insya Allah di Zoom kita akan pilih langsung beberapa, kurang lebih 5 orang ya nanti yang bertanya langsung pada Ustadz, dan nanti di kolom chat juga akan saya ambil chat di YouTube, akan juga saya ambil untuk bisa saya sampaikan langsung pertanyaannya. Sebelum kita lanjut, saya izin untuk memutarkan sebuah video bagi abang kakak yang tadi mungkin baru pertama kali gabung, baru masuk, simak video pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah. Mendapatkan amal jariah yang mengalir jadi sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100.000 rupiah 1 meter kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah kita ada program untuk pembebasan lahan bersama Ustadz Abdus Somad. Nah, ini berlokasi di pondok di Kampar Riau. Saya akan share bagaimana cara kita bisa ikut berkontribusi. Nah, saya sudah pin linknya untuk bisa bergabung di situ. Nah, saya izin untuk mutarkan infak digitalnya, kotak infak digital. Silakan abang kakak klik saja link tersebut, nanti akan diarahkan langsung ke laman dukung.sidak.id. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab. Bismillah, saya akan ambil dari Zoom terlebih dahulu di kolom chat tadi ya. Nah, ini mungkin pertanyaannya mewakili Ustadz, mewakili dari banyak pihak ya, banyak yang mungkin ini juga sering ditanyakan. Saya izin bacakan. Dari saya nggak usah sebut namanya ya. Dari akhwat nih. Alhamdulillah bisa mendengarkan nasihat Ustadz secara langsung. Izin bertanya Ustadz, saya sudah menikah 2,5 tahun dan alhamdulillah belum diamanahkan keturunan. Apakah ada doa atau ikhtiar khusus untuk segera mendapatkan keturunan Ustadz? Kita renung sejenak dengan pikiran tenang. Di antara semua manusia ini ada yang jadi nabi. Di antara nabi itu ada yang jadi rasul. Di antara yang rasul itu ada 5 yang ulul azmi. Di antara yang 5 itu ada salah satunya, itulah dia Ibrahim, bapaknya para nabi. Namanya disebut dalam salat kita, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gelarnya Khalilullah, Allah yang paling dekat dengan Allah, kekasih Allah.
berdoa 86 tahun. Itu. Saya bukan mau membuat kita berputus asa. Justru dengan kita pahami hakikat doa ini, kita keluar dari satu kotak yang mengkungkung kita. Kita selalu menganggap bahwa yang namanya amal itu adalah anak soleh. Padahal menyantuni anak yatim juga amal soleh. Menjadi bapak asuh juga adalah anak soleh. Saya tidak punya anak perempuan. Saya tidak punya anak perempuan. Tapi anak perempuan yang sekarang di pondok ini 52 orang. Masya Allah. Anak-anak saya semua. Mungkin anak kandung saya belum tentu jadi orang. Kalau saya punya anak perempuan, karena tak bisa saya mendidiknya, mungkin dia tak bertudung, tak berjilbab. Anak-anak ini hafal Quran. Kalau mati saya, mereka ini jadi ustazah. Jadi saya tetap berdoa ingin punya anak perempuan, tapi saya tidak ngotot lalu. Jadi Allah mau gimana cara membahasakannya? Jangan kita membatasi bahwa pokoknya Allah mesti setujui apa yang saya mau. Kalau Allah enggak menyetujui ini, saya pecat dia jadi Allah. Gimana kita bersikap kepada Allah? Puncak dari tauhid adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kita ridha kepada Allah itulah turun. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, beri maaf. Gimana orang pacaran sekali hubungan bisa hamil? Kenapa orang menikah 10 tahun gak hamil-hamil? Udah baca doa, udah selamatan, udah kenduri, udah baca yasin. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Selesai. Tapi cara yang paling dalam perjalanan hidup saya, cara yang paling nyaman menjalani hidup adalah ketika puncak dari segala usaha itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuserahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Maka Allah akan berikan sesuatu yang tak terpikirkan oleh kita. Saya ngomong gitu bukan berteori, karena perjalanan hidup saya unik. Allah menulis takdir saya ketika dia sedang tersenyum. Maka perjalanan hidup saya beda sama orang lain. Banyak hal. Nanti kalau saya udah tua, udah mau mati baru saya tulis. Kalau sekarang saya tulis belum fokus. Nanti sudah duduk supaya jadi pelajaran buat orang. Banyak hal. Termasuk dalam pernikahan, masalah jodoh, masalah anak. Saya serahkan semuanya kepada Allah SWT. Akhirnya Allah berikan sesuatu yang tak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Dan jamaah pun mungkin tak terpikirkan. Puncak dari segalanya adalah serahkan kepada Allah SWT. Tak ada yang sulit bagimu ya Allah. Tak ada yang sulit. Tapi tetap berdoa, bukan putus asa. Tetap berdoa kepada Allah SWT. Nanti kalau ada kiai yang mengatakan baca yasin, habis baca yasin, ya Allah aku bertawasul kepadamu berkat sholat yasin. Yang satu mengatakan banyak-banyak sholawat, habis sholawat. Itu bagian dari ikhtiar, itu bagian dari usaha. Ada yang mengatakan mandi hujan, habis mandi hujan dingin-dingin. Itu bagian dari ikhtiar. Ada yang mengatakan banyak makan kacang kedelai, toge, kurma muda. Itu semuanya bagian dari ikhtiar. Dan Allah suruh kita ikhtiar. Ikhtiar itu juga pahala. Punya anak dapat pahala, berdoa dapat pahala, ikhtiar dapat pahala. Jadi terus berusaha, tapi puncak dari segalanya adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan saya mesti punya anak. Kalau saya punya anak saya bahagia. Berapa banyak orang setelah punya anak, bagus kau mati aja lah dulu kalau tahu gini kata dia. Antum kalau antum dengar tausiah saya, antum pahami secara utuh. Bahwa tetap berusaha, tetap berdoa, tetap berikhtiar. Puncaknya adalah menyerahkan segalanya kepada Allah. Ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Alvin. Tapi biar tetap berdoa dan kita harus memposisikan diri sebagai hamba Ustaz. Jangan seolah-olah kita jadi yang ngatur kehidupan ini gitu Ustaz ya.
Tetaplah jadi makhluk, jangan coba jadi manajernya Tuhan. Mau mengatur-ngatur Allah, memaksa Allah, menjadikan Allah sebagai melegalisir kemauan kita. Rusak tauhid kita pada Allah. Baik, kita lanjut ke penanya langsung ya. Saya pilih dari Zoom. Silahkan Abang Kakak pakai fitur raise hand. Saya coba ini dulu ya, apa namanya, lower all hand dulu, turunkan semua tangan. Yang paling cepat saya langsung ambil. Silakan raise hand. Pak Rian Trisandi. Saya jadi spotlight. Silakan. Ini Bapak atau Mas ya. Silakan Mas Rian Trisandi untuk menyampaikan pertanyaannya. Sampaikan dengan jelas singkat. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, amalan apa supaya kita tetap sentiasa selalu istiqomah Ustaz? Itu aja Bang ya. Amalan supaya kita sentiasa Istiqomah. Amalan Terima kasih Ustaz. Amalan supaya senantiasa istiqomah. Yang pertama, jangan sendirian. Kalau sendirian payah istiqomah. Dari mulai nanti malam bangunnya berjamaah. Gimana bangun berjamaah? Kan udah ditugaskan, ada yang diangkat Bang Alvin untuk membangunkan sholat tahajud. Kalau kebetulan di tempat tuh bisa berjamaah sholatnya. Kalau tidak, sholatnya sendiri-sendirian. Tapi bangunnya berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Kami besok insya Allah sholat subuh berjamaah. Habis itu baca Riyadus Shalihin berjamaah. Habis itu sholat sunat Isyraq berjamaah. Sholatnya sendiri-sendiri tapi berjamaah. Ramai di masjid. Lalu kemudian masuk ke tempat kerja. Berjamaah sama orang baik. Di lingkungan tempat tinggal sama orang baik. Di tempat kerja sama orang baik. Di medsos, grup-grup WhatsApp juga orang baik. Kawan-kawan yang ada di Instagram juga orang-orang baik-baik. Jadi yang pertama jangan sendirian. Yang kedua punya wirid. Wirid itu bacaan rutin. Ada yang baca ratib Al-Haddad, ada baca ratib Al-Attas, ada yang baca zikir-zikir yang disusun ulama. Kami di pondok ada saya susun beberapa buku-buku zikir. Lalu kemudian dari maghrib, dari ba'da subuh, habis sholat subuh baca itu. Nah, jadi itu zikir-zikir itu menguatkan hati kita. Al-Fatihah. Nanti kita buatkan satu bacaan khusus, di-upload. Nanti Bang Alvin, saya bacakan zikir itu dari A sampai Z. Nanti kita upload zikir bacaan. Kalau bisa baca, kalau tak bisa dengar aja. Habis sholat subuh sama habis maghrib. Nah, nanti kita buatkan insyaallah. Yang pertama berjamaah, yang kedua zikir, yang ketiga sering ingat mati. Saya menganggap ini malam terakhir saya ini. Saya mesti baik-baik dengan Bang Alvin, karena ini kenangan saya terakhir. Malam ini adalah kenangan terakhir untuk cerita Bang Alvin ke calon istrinya, ke anaknya. Waktu malam terakhir itu Ustadz Somad ngomongnya begini-begini, nggak ada menyinggung perasaan saya. Saya mesti buat kenangan terindah. Malam ini adalah malam terakhir. Saya tidak boleh nyinggung perasaan istri saya, anak saya, keluarga saya, tim saya. Ini malam terakhir. Jadi kalau saya mati malam ini, tak ada orang sakit hati dengan saya. Bahwa besok pagi saya hidup, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Besok pagi adalah hari terakhir buat saya. Maka besok pagi saya mesti sholat berjamaah subuh dengan jamaah. Besok pagi saya mesti bacakan kitab Riyadus Shalihin.
Habis itu saya besok mesti ketemu dengan tamu. Saya mesti sambut tamu saya. Mungkin itu saya terakhir kali nyambut tamu. Saya selalu menganggap kalau malam ini malam terakhir buat saya. Besok berarti besok yang terakhir buat saya. Saya tidak pernah oh saya mati nanti 10 tahun lagi. Enggak. Itu yang membuat kita akan semangat terus beramal. Pertama, jangan sendirian. Yang kedua, punya wirid, bacaan rutin, zikir. Yang ketiga, anggap ini hari terakhir. Kita akan mati menghadap Allah SWT. Demikian Bang Alvin. Baik, lanjut ya. Saya coba ambil dari chat saja supaya lebih efektif. Karena saya rasa yang di chat ini Abang Kakak juga bisa semuanya untuk menyampaikan. Dan saya coba filter ya. Filter supaya pertanyaannya juga tidak melenceng dari tema malam hari ini. Ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Ayu Juniati Siregar. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, jarak terdekat antara Allah dengan hambanya adalah di saat sujud. Jadi bolehkah kita berdoa di dalam sujud terakhir? Bolehkah menggunakan bahasa Indonesia pada saat berdoa? Dan jika boleh berdoa di sujud terakhir, bagaimana caranya atau ketentuannya kita berdoa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa di sujud itu. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadisnya hadis sahih. Salat wajib maupun salat sunat sama. Perbanyaklah doa. Hanya saja kalau salat tahajud kita bisa lama-lama karena kita tidak ada jamaah di belakang. Nabi pernah salat tahajud, ayatnya panjang dan doanya waktu sujud sepanjang itu. Kalau doanya pakai bahasa Arab boleh diucapkan di mulut. Tapi kalau doanya tidak pakai bahasa Arab, bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa daerah, maka di dalam hati saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis itu dalam hati. Berikan aku istiqomah. Ampunkan dosa dua orang tuaku. Jadikan istri, pasangan hidup, suami sejuk dipandang mata, menenangkan hati. Jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh dan solihah. Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku semua jadikan dia baik-baik semua. Yang belum dapat hidayah, yang belum pakai jilbab, berikan pintu hidayah ya Allah. Tetangga-tetanggaku bukakan pintu hatinya sholat berjamaah. Santri-santri tundukkan hati mereka untuk belajar. Bukakan pintu hatinya untuk menghafal Quran. Berikan kami rezeki yang halal, jauhkan kami dari rezeki yang haram. Jadikan kami istiqomah. Terbayang wajah kawan, wajah sahabat, langsung doakan. Ini ada sahabatku kena sakit jantung. Sehatkan badannya ya Allah, kuatkan hatinya. Ini ada suaminya baru meninggal, buat dia sabar. Jadikan dia orang-orang yang termasuk ridha menerima takdirmu. Bangsa kami ya Allah, jauhkan dari utang. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Berikan pemimpin yang adil dan amanah. Nah, jadi apa saja yang terlintas di hati pikiran doa. Masukkan kami ke dalam surga. Jadikan kami umat Nabi Muhammad berjumpa dengan Rasulullah SAW. Selama-lama yang sujud, menikmati sujud. Bukan ingin cepat-cepat keluar dari solat. Menikmati solat. Menikmati baca Al-Fatihah. Menikmati baca iftitah. Menikmati ayat. Menikmati ruku. Menikmati sujud. Menikmati duduk antara sujud. Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Menikmati sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Menikmati tasyahud. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira sebelum ketemu atasan, nanti diajak ngobrol. Kamu besok ngadap saya jam 8 ya katanya. Iya Pak. Itu saya yakin sejak ngomong itu sudah latihan ngomong seakan-akan berada di depan itu. Pak, kira-kira apa yang mau? Begitu juga kalau ada anak muda. Kamu besok ngadap ke saya masalah pernikahan kamu. Sejak ngomong itu sampai besok, mungkin malam itu pun gak tidur. Sedang ngarang-ngarang, gimana kira-kira nanti kalau ketemu nih ngomongnya gimana. Begitulah kita sholat itu. Orang yang memahami itu dengan baik, dia akan merasakan ihsan. Ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah.
Fa illam takun tara, kalau kau tak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihatmu. Gurumu tak ada tapi CCTV-nya hidup. Polisi tak ada tapi CCTV hidup. Maka kamu langsung cepat pasang seat belt. Kenapa? Ada CCTV. Pengawasan Allah SWT. Demikian Bang Alvin. Baik, saya langsung lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Saya ambil lagi dari kolom komentar ya. Ini terakhir dari kolom komentar, nanti kita lanjut lagi penanya langsung di Zoom. Abang Kakak yang di YouTube juga boleh bertanya ya. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jadi kita ambil satu yang dari YouTube. Nah ini menarik pertanyaannya Ustaz. Ada yang sakit. Beliau ini mengalami penyakit, tapi beliau tuh punya mindset bahwa penyakit itu kan datangnya dari Allah Ustaz ya. Apakah boleh kita menihilkan yang namanya ikhtiar dan obat dokter? Cukup hanya dengan berdoa dan istighfar. Bagaimana Ustaz? Namanya metode tematik. Buat satu tema, kumpulkan ayatnya, hadisnya, ijma'nya, qiyasnya, baru ambil satu kesimpulan. Menyikapi penyakit. Bagaimana menyikapi penyakit? Siapa saja nabi-nabi yang sakit? Apakah mereka tidak berdoa? Bagaimana dengan nabi? Bagaimana dengan sahabat? Kata Nabi, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Tadau, berobatlah kamu. Ada namanya Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah ini dokter. Siapa aja yang sakit disuruh berobat ke Haris bin Kaldah. Ada namanya Habba Sauda. Habbatu Sauda syifa'un min kulli da. Ada namanya madu. Alaikum bil asal. Asyifa ini. Alaikum bisyifa ini. Hendaklah kamu berobat dengan dua obat. Al-asal, madu. Wal Quran. Ada sahabat Nabi yang membaca Al-Fatihah. Ada Abdullah bin Abbas mengatakan boleh membacakan membacakan ayat-ayat zikir-zikir, doa-doa ke air. Boleh dituliskan. Jadi kalau ada orang saya nggak mau, ini saya mau serahkan, berarti dia jahil. Itu bukan orang tawakal, itu orang jahil. Itu orang pelaku bid'ah, dia meninggalkan sunnah. Sunnah berobat, sunnah ke dokter, sunnah minum madu, sunnah Habba Sauda, sunnah ruqyah, sunnah zikir dan doa. Ikhtiar itu sunnah. Ati Allah Ta'ala kepada Allah. Lihat dalam Quran. Wa ati'ur Rasul Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengambil kesimpulan dari satu ayat, mengambil kesimpulan dari satu hadis, mengambil dari kesimpulan dari satu ceramah, yang paling berbahaya, dia sudah punya kesimpulan duluan. Dia sudah punya kesimpulan duluan. Lalu dia tarik satu ayat untuk melegitimasi kesimpulannya. Dia malas berobat, dia malas usaha. Lalu dia ambilkan satu hadis untuk melegitimasi. Tidak begitu cara berpikirnya. Ayat, hadis, ijma, qiyas, pendapat ulama digabung menjadi satu, baru melahirkan sebuah kesimpulan. Jangan macam orang sekarang. Sudah ada rekomendasinya 10, baru dibuatkan seminarnya. Seminarnya belakangan. Tidak begitu. Seminarnya duluan, baru keluar rekomendasi hasil dari seminar. Demikian Bang Alvin. Jadi benar ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Saya ambil dari YouTube satu pertanyaan. Izin bertanya Ustaz, bahwa disebutkan tadi ketika doa kita sejalan dengan Allah, maka bersyukurlah. Tapi ketika doa itu tidak sejalan dengan Allah, maka bersabarlah. Jadi pertanyaannya, doa yang tidak sejalan dengan Allah itu seperti apa, dan contohnya seperti apa Ustaz? Dengan Sumayyah. Tapi menurut ilmu Allah, yang baik untuk kamu itu adalah Aisyah. Ketika sejalan keinginanmu dengan keinginan Allah, bersyukurlah.
Ketika tidak sejalan keinginanmu dengan keinginan Allah, bersabarlah. Husnuzon sama Allah. Berarti menurut ilmu Allah, menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan menurut ilmu kita, karena pengetahuan kita kan 0,01%. Itu bukan ungkapan angka nominal. Kita nggak tahu apa-apa. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita berusaha, buka usaha. Sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah full. Menurut kemauan kita berhasil. Tapi menurut Allah, Allah punya rencana yang lebih baik. Ungkapan Allah punya rencana lebih baik itu kan husnuzon. Kalau orang suuzon dia mikirnya nggak begitu. Apa nih Tuhan ini? Ini si Anu nggak sholat, nggak puasa, sukses dia. Ini kita udah sholat, udah ngaji kok begini. Ah, gitu. Tambah lagi bisikan setan. Jadi semua berawal dari pertama adalah ilmu. Berubah menjadi keyakinan, menjadi kekuatan. Kenapa nggak kuat? Kenapa nggak yakin? Karena nggak berilmu. Demikian Bang Alvin. Baik. Saya langsung pilih penanya di Zoom ya. Di Zoom ingin bertanya langsung, boleh langsung raise hand, angkat tangan, pakai tangannya yang tinggi. Susah berinya. Angkat tangan lagi, siapa yang bertanya? Saya pilih Awad di ladies first. Angkat tangan. Nggak ada yang Awad ya? Yang Awad kayaknya malu-malu. Nggak ada. Tanya. Mbak Mira, Bandung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz, kan seperti tadi Pak Ustadz bilang bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tapi kita juga tidak bisa menyuruh Allah bahwa sesuai dengan keinginan kita doa itu. Tapi misalnya seperti ini, ada kejadian misalnya ada seseorang yang dia berbuat zolim lah, misalnya kepada orang tuanya atau kepada siapa. Kemudian kita berdoa agar orang itu berubah, agar orang itu tidak menyakiti, menzolimi orang yang kita sayangi tadi, seperti itu. Tapi kan kalau dilogikakan kan, berarti kita ingin kehendak kita tuh agar orang itu tidak disakiti, maksudnya logikanya itu kayak bertolak belakang dengan yang kan kita nggak boleh mengatur bahwa kita pengen seperti itu, tapi kita pengen doanya nanti supaya seperti keinginan kita. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kira-kira. Ada orang zolim. Ada orang zolim. Lalu kita berdoa sama Allah. Ya Allah, perbaiki orang ini supaya jangan zolim. Menurut logika ibu, ini kita bertentangan dengan Allah. Gitu kan? Iya, maksudnya apa ini memang qadarullahnya orang ini memang harus kehidupannya seperti itu gitu. Sekarang saya nanya, Allah pernah nyuruh buat zolim? Enggak. Allah melarang perbuatan zalim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Lalu Nabi bilang jangan buat zalim. Iyyakum waz-zulma. Jangan kamu buat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu nanti akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Allah nggak setuju zalim, Nabi nggak setuju zalim, kita nggak setuju zalim, kita minta sama Allah, ya Allah, berhentikan orang ini buat zalim. Mana logika yang bertentangan?
Bang Alvin, kasih mana logika yang bertentangan? Saya ustadz yang suka berdiskusi. Saya dosen, mantan dosen. Saya bukan kiai yang nggak boleh dibantah. Ada logika yang bertentangan, Bang Alvin. Kalau saya doakan, ya Allah, ini si suami ini jangan menzolimi istrinya. Atau ya Allah, si istri ini jangan menzolimi suaminya. Tidak ada logika yang bertentangan. Karena Allah melarang seorang suami menzolimi istrinya. Kullukum ra'in, kata Nabi. Setiap kamu pemimpin, wahai suami. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Kamu adalah orang yang akan dituntut di hadapan Allah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, khairukum li ahli. Orang paling baik di antara kamu, orang yang paling baik kepada keluarganya. Lalu kita doakan, ya Allah, doakan suami ini baik. Kecuali Allah mengatakan, mau zalim, mau jahat, itu adalah urusanku. Jangan atur-atur. Enggak ada Allah bilang begitu. Allah enggak suka zalim. Allah enggak suka zalim, Nabi enggak suka zalim. Lalu kita berdoa, maka sejalan antara keinginan Allah dengan doa kita. Demikian Ibu. Ya, kasih Pak Ustaz. Barakallah. Apa? Jawab ya, Mira. Baik, saya ambil dari Ikhwan Bang Ahmad Wiranto dari Cikarang. Silakan mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Abdul Somad, hafizahullah wa sallallahu wa ta'ala wa tuli umri bisni adabiul. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Afwan, saya izin bertanya, kan setiap antum, kemarin saya mendengarkan antum khutbah, Nabi itu punya doa yang mustajab ketika beliau dizolimi di kota Taif. Dan apakah doanya cuma satu, Ustaz? Apakah nggak cuma satu doang gitu? Jadi Nabi nggak cuma buat di akhirat nanti, apakah ada lagi? Terus yang saya mau tanya Ustaz, jujur Ustaz, saya mimpi antum sampai puluh-puluh kali Ustaz. Alhamdulillah bertemu antum di waktu di Cikarang Utara sama di Jonggol. Insyaallah lihat antum seperti selalu ingat kepada Allah gitu. Semoga antum selalu istiqomah dan kami tunggu Ustaz antum sowan ke Usbah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Yang pertama tentang doa mustajab Nabi itu doanya mustajab. Mana dalilnya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang engkau mau, maka Allah berikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang engkau mau, Allah berikan. Lalu ketika di Taif dengan ketika di perang Uhud itu doa apa yang dimaksud? Doa pamungkas di saat itu. Doa pamungkasan itu maksudnya doa nabi-nabi yang lain, ya Allah binasakan mereka, ratakan mereka dengan tanah. Nabi diminta oleh sahabat, ya Rasulullah kita sedang terkepung ini, doakan doa pamungkas. Kata Nabi, enggak, aku simpan doa untuk menghancurkan semua alam semesta ini. Doa untuk membinasakan mereka itu aku tidak mau. Aku simpan doa itu untuk nanti pada hari kiamat, syafa'an li ummati yaumal qiyamah. Menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Lalu kemudian tentang mimpi ketemu dengan seseorang, artinya kata Imam Ibnu Sirin, kita satu pemahaman keagamaan dengan orang itu. Saya bermimpi ketemu dengan Habib Anis yang punya ijazah Simtud Durar. Rata-rata ijazah banyak dari Habib Anis Solo. Saya tanyakan ke salah seorang habaib, Habib, saya ketemu dengan Habib Anis malam tadi. Oh, berarti antum sepemahaman dengan beliau. Akidah antum ahlus sunnah wal jamaah. Fikihnya fikih bermazhab. Tasawufnya sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga tentang sowan dengan para ulama.
Saya kemanapun pergi, ke Aceh pergi ke Abu Tumin, almarhum Allah yarham, kepada Abu Kutakrong, sampai ke NTB jumpa dengan Tuan Guru Bagu, sampai ulama-ulama yang tua-tua itu saya datangi semua. Almarhum Mbah Mun, panjang umur sayang badan, diberikan Allah kesempatan, silaturahim. Sedang jamaah saya datangi, apalagi para ulama, insya Allah. Demikian Bang Alvin. Bang Ahmad Wiranto dari Cikarang. Barakallah. Kita pindah penanya berikutnya. Pilih Ahwat ya. Ahwat silahkan yang bertanya. Saya pilih dari slide nomor 2. Ahwat dulu. Oke, Mbak Dina Sebi. Silakan Mbak Dina sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan jadi guru kita selalu membimbing kita lah. Makasih banyak Mas Alvin udah dikasih kesempatan. Gini Pak Ustaz. Beberapa waktu lalu tuh alhamdulillah baru bisa bantuin orang tua ngebenerin rumahnya. Udah gitu ada kejadian yang bikin ya mau dibikin sakit hati ya. Alhamdulillah ya Pak Ustadz ya, semenjak saya hijrah, alhamdulillah Pak Ustadz, saya punya amalan yang bisa bikin saya kuat. Saya kehilangan sesuatu. Udah gitu ya udahlah, saya pikir semuanya ada di genggaman Allah. Semuanya juga nanti ya ibaratnya saya nggak minta ganti Pak Ustadz, tapi saya minta yang terbaik aja. Karena saya ikhlas mau bantuin ibu bapak. Alhamdulillah Pak Ustadz. Dalam 2 minggu kemudian, alhamdulillah Allah ganti yang hilang. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum saya hijrah Pak Ustadz, subhanallah, saya kalau kehilangan sesuatu, kepikiran. Nujum dalik, pokoknya ya Pak Ustadz ya, kepikiran gimana sih namanya orang gelisah ya. Tapi sekarang semenjak amalan itu kita rutin dipakai, ngebantu setiap hari kita lah Pak Ustadz kita pakai. Alhamdulillah Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah itu yang disebut the power of doa yang benar-benar mustajab ketika kita melalui keikhlasan Pak Ustadz? Mohon dijawab Pak Ustadz. Makasih banyak Mas Alvin. Allah ingin ibu bersyukur. Simple saja. Allah ingin ibu bersyukur. Diberinya doa mustajab sesuai dengan yang diinginkan. Berarti disuruhnya lebih banyak bersyukur. Syukur mata, tengok Quran. Syukur lisan, banyak zikir. Syukur akal, banyak fikir. Syukur hati, banyak merenung. Syukur harta, banyak wakaf, infak, zakat, sedekah. Syukur lisan, banyak nasihat. Ketika tidak sesuai, nanti ada masanya tidak sesuai, berarti Allah ingin kita bersabar. Dua-duanya ibadah. Betul Ustaz. Wa Betul ma Ustaz. khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku perintahkan kamu kecuali untuk beribadah. Ibadah itu bukan cuma sholat. Syukur itu ibadah, sabar itu pun ibadah. Kalau nggak ada doa yang dikabul, nggak diterima, mana ada sabar dan syukur? Betul Pak Ustaz. Simple saja. Ini Pak Ustaz. Terus yang rasa juga Pak Ustaz. Jadi semuanya kalau dijalani dengan ikhlas, insya Allah. Jadi menurut Allah yang terbaik aja. Jadi alhamdulillah jadi ketenangan sendiri ya Pak Ustaz ya. Apa kata Allah, menurut Allah, tapi tetap usaha itu. Jadi jangan titik. Banyak orang malas dia berdoa, putus asa, ya terserah Allah aja lah. Itu bisa jadi ungkapan semangat, bisa jadi putus asa. Setelah usaha, ikhtiar, tawakal, serahkan pada Allah. Sesuai dengan keinginan kita, syukur. Enggak sesuai, sabar. Dua-duanya ibadah. Kesimpulannya begitu Bang Alvin. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Terima kasih Mbak Dina. Sama-sama Mas Alvin. Izin remove ya. Kita beranjak ke penanya berikutnya.
Gantian Ikhwan. Silakan raise hand. Alhamdulillah. Mbak Dina di mute Senang ya. banget Ya, sampai di mute deg-degan ya. ngomongnya. Ayah. Mas Aulia Khairadi. Silakan. Open mic-nya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Mas Alvin dan Tuan Guru Ustaz Abu Somad. Nama saya Rudi Suwarna, bisa dipanggil Aulia. Izin bertanya ya, Pak Tuan Guru. Dikarenakan saya seorang mahasiswa, ini merupakan kesempatan baik ya dalam perjalanan saya hijrah mungkin. Dalam menempuh ilmu dalam kuliah maupun ilmu agama. Nah, di sini nih agak poin pentingnya ya. Di masa zaman sekarang kan sebagai anak muda di Fakultas Kedokteran tuh agak sulit ya. Kiri kanan tuh banyak maksiat maupun ujian-ujian yang Allah berikan kepada teman saya maupun saya. Untuk istiqomah pun juga agak berat. Jadi kan tadi Tuan Guru bilang sebagaimana harus berteman, mengajak teman dalam menggunakan hijrah, melakukan hijrah juga penting. Tapi untuk anak muda sendiri ya, ini pun menjadi suatu tantangan loh bagi dalam kiat hijrah yang saya selama ini gunakan. Jadi apa sih ya kayak kiat-kiat yang dapat saya terapkan yang maupun ibadah yang saya harus lakukan agar lebih dalam melanjutkan ilmu agama dan tetap istiqomah dalam perihal-perihal materi, pelajaran maupun ibadah yang harus saya jalani mungkin Ustaz. Seperti itu kira-kira. Pertama, gabungkan diri dengan komunitas. Jadi kalau Mas Aulia dokter, komunitas dokter-dokter yang banyak buat amal-amal sosial keagamaan. Saya beberapa kali bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia IDI, program-program kemanusiaan, khitan massal, dakwah pedalaman. Saya ketemu dengan dokter, kami masuk ke suku Sakai, buat pemeriksaan gratis, ibu hamil, kalangan primitif masyarakat pedalaman. Saya ketemu dengan dokter, sekian persen dari penghasilannya untuk yatim dan duafa, macam-macam. Nah, jadi banyak jamaah dokter. Gabungkan diri dengan komunitas. Komunitas apapun namanya, dokter peduli, dokter apapun namanya, ikut dokter hijrah ini. Grupnya, grup WhatsApp, saling ingatkan, silaturahim, ngundang ustadz, pengajian, tahajud bersama, berzikir ini. Gabungkan. Ini yang pertama. Kalau sudah menggabungkan diri, runtuhkan semua keegoan. Kalau udah kita angkat dia jadi ketua kita, nanti ada di situ yang ngajak-ngajak, ada yang, jadi kita nggak lagi mikir saya lebih pintar, itu di kampus. Saya lebih hebat, IP saya lebih tinggi, itu di kelas. Ini sekarang ini kan kita lagi ngaji. Nah, dengan segala kebodohan kita, kejahilan kita. Lalu kemudian konsisten untuk beramal. Dari mulai buka mata sampai tutup mata. Itu menjaga hati kita. Zikirnya berapa, sholawatnya berapa. Bangun malam, usahakan 1 jam sebelum azan subuh. Bangun. Sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Sholat sunat wudu dulu. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Kalau belum sanggup, berat, tahajud aja. Kalau sudah sanggup, tambah. Sholat subuhnya ke masjid, paksakan diri ke masjid. Habis sholat subuh dengar pengajian. Zikir. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Buat daftar, hari ini udah conteng sendiri.
Kalau ada kawan yang mau buat komunitas, lapor, bagus. Lapor, ini udah zikir pagi, sedekah, sholat ke masjid, itu mengikat kita. Silaturahim jangan putus. Dekat dengan keluarga. Kalau masih hidup orang tua, bahagiakan mereka, senangkan mereka. Kalau mereka senang, ridho Allah turun. Jangan lawan ayah, jangan lawan ibu. Kalau masih ada, masih keluarga. Kalau belum berkeluarga, cepat berkeluarga. Karena banyak godaan-godaan zaman sekarang. Insya Allah, Allah berikan istiqomah buat kita semua insya Allah. Demikian Mas Aulia, demikian Bang Alvin. Baik, terima kasih Mas Aulia, mudah-mudahan terjawab. Baik, terakhir Ustadz, ini para jemaah udah bertanya, saya izin ikut bertanya Ustadz ya. Kita memang dituntun untuk ketika membaca doa Ustadz ya, itu kan tentunya memang kalau Quran mengajarkan karena Quran berbahasa Arab, maka doa kita harus berbahasa Arab. Tapi terkadang kita tuh berdoa seolah-olah itu hanya sekedar ritualitas, hanya kayak seperti mantra gitu Ustadz ya. Jadi membaca doa, kita nggak paham maknanya. Panjang kali lebar kita berdoa, tapi nggak apa ya, di hati itu seolah-olah nggak nyangkut gitu, karena kita nggak paham maknanya. Nah, jikalau kemudian ada doa yang menggunakan bahasa Indonesia, kira-kira mana yang lebih baik gitu Ustaz ya? Atau mohon pemaparannya Ustaz. Bagaimana supaya doa kita itu bisa apa ya, bisa mengena di hati, juga nggak hanya sekedar ritualitas, nggak seperti hanya sebatas mantra gitu Ustaz. Sekolah di pesantren, belajar bahasa Arab. Habis itu saya ke Mesir 4 tahun pakai bahasa Arab. Habis itu saya ke Maroko 2 tahun pakai bahasa Arab. Habis itu saya ke Sudan pakai bahasa Arab. Sampai sekarang kalau ketemu dengan habaib, dengan kawan-kawan alumni, pakai bahasa Arab. Tapi kalau berdoa, mulut saya bahasa Arab, di dalam dia masih nerjemah. Karena saya bukan orang Arab, saya tidak lahir di Arab. Saya orang Melayu. Kalau saya ngomong, itu di dalam ini tetap ada translator. Al-habaib al-fadil, al-ulama al-ajilla yasurrunin akuna ma'akum fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Dia tetap dua. Otak saya mikir dulu, baru ada translatornya di dalam. Jadi bukan spontan, karena saya orang Melayu, saya bukan orang Arab. Jadi kalau saya berdoa, dia tetap ada nerjemah dalam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan aku dalam agama. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badanku. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmuku. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rizkiku. Wa taubatan qabla al-maut. Beri aku taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan aku rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan aku ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan aku waktu sakaratul maut. Wa najata minan nar. Selamatkan aku dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan aku ketika amalku dihisab. Jadi tetap ada terjemah di dalam. Jadi doa ini jangan karena bahasa Indonesia semua lalu tidak ada Arabnya. Usahakan yang umum-umum tetap Arab. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Doa untuk orang tua, Rabbi fili wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk anak, Rabbana hab lana minas shalihin. Tapi doa yang untuk bersifat pribadi, ya Allah, ini santri kami, bukakan pintu hatinya supaya dia ngapal Quran fokus. Jangan sampai rindu mau pulang kampung. Emaknya di rumah juga berikan kekuatan supaya dia melepaskan anaknya, supaya anaknya jangan, selamatkan anak ini jangan sampai diganggu jin, jangan sampai pikirannya macam-macam, jangan sampai, selamatkan lingkungan sekitar kami ini. Tetap saya berdoa sampai hari ini masih pakai bahasa Indonesia. Kalau saya sholat malam, saya berdoa masih pakai bahasa Indonesia. Ya Allah. Bahkan dalam beberapa momen bahasa Melayu. Karena bagi kami bahasa Indonesia itu juga, apalagi kami di Riau, kami pakai bahasa Melayu. Pakai bahasa ibu saya. Bagaimana ibu dulu mengajarkan saya berbahasa. Maka
Sahabat-sahabat pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Betawi, pakai bahasa Batak. Allah tahu semua bahasa. Tapi ketika dalam sholat memang tidak kita lafazkan bahasa itu. Hanya dalam hati saja. Ini tentang masalah bahasa. Demikian Bang Alvin. Artinya memang mau tidak mau supaya kita paham tentang doa, kita memang harus belajar bahasa Arab, Ustaz ya. Supaya mendalami sekali dengan apa yang kita minta. Kayak minta sama orang tua gitu kan. Misalkan kita hanya ngomong yang nggak jelas kan nggak akan tahu orang tua kita sebenarnya anak ini minta apa sih gitu ya, Ustaz ya. Yang hadir dalam pengajian Ustaz Abdul Somad, setiap saya diminta baca doa apa sih saya terjemahkan doa itu. Perhatikan. Setiap saya baca doa apa sih doa itu saya terjemahkan. Lalu kemudian Allah Maha tahu. Allah tahu walaupun tidak kita lafazkan. Kalau Allah tahu kenapa kita mesti lafazkan? Menguatkan hati kita. Doa itu menguatkan kita. Allah Maha mendengar. Kita menjadi lebih yakin, kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Bagi Allah nggak ada urusan. Allah Maha tahu. Tapi ada adab-adabnya. Logika Bang Alvin tadi kita ngomong, tentu bahasanya yang kita pakai supaya jangan sampai kita memaki-maki Allah. Makanya ngajinya juga mesti benar, makharijul huruf. Jangan jadi pembenaran. Allah Maha tahu, saya nggak perlu ngaji, saya nggak perlu. Tetap belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu pintu dari semua ilmu bahasa Arab. Kenapa orang Sudi ngambil bahasa Inggris? Kursus TOEFL, Test of English Foreign Language, 550 skor. Kenapa bahasa Arabnya tidak mau? Ambil khusus bahasa Arab. Kita berdoa. Saya duduk ada urusan pagi-pagi di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia Rabat, Maroko. Pagi-pagi ada urusan, saya duduk di kantor KBRI. Tiba-tiba masuk bule, tegap tinggi, pirang, mata biru. Bonjour, kata dia. Bonjour bahasa Prancis, selamat pagi. Saya bilang, je ne parle pas français. Saya tidak bahasa Prancis. Please speak English. Karena dia tahu saya tidak bahasa Prancis, langsung dia ngomong, hal tatakallamu bil lughatil arabiyyah? Apa kamu ngomong bahasa Arab? Anak kaget, bule. Kok dia bahasa? Anak tanya, min aina anta? Kamu dari mana? Dia bilang, ana min Moskow. Saya dari Moskow. Kaifa tatakallamu bil lugha arabiyyah? Kaifa tatakallamu bil lughatil arabiyyah? Bagaimana kamu bisa bahasa Arab? Ana adrus fi Jami'ah Moskow fi syu'batil lugha al arabiyyah. Saya belajar di Universitas Moskow di jurusan bahasa Arab. Rusia belajar di Universitas Moskow belajar bahasa Arab. Saya bilang, li ayyi syai'? Untuk apa? Untuk apa kamu belajar bahasa Arab? Karena semua diplomat yang ditempatkan di negara Arab ngomong dengan orang Arab dengan bahasa Arab. Itu Rusia punya kerja. Bagaimana dengan kita? Apa diplomat kita itu bisa ngomong Arab? Dan jangan pakai translator semua. Untuk urusan dunia aja mereka begitu seriusnya. Kita untuk urusan akhirat kenapa nggak serius? Kursus belajar bahasa Arab. Bukan untuk ngomong. Ngomong bonus. Untuk memahami bacaan sholat. Untuk memahami zikir. Untuk memahami doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita ucapkan itu, dia menghunjam ke dalam hati, membangkitkan semangat. Saya memang untuk kajian-kajian pendek, saya buat. Coba lihat video-video yang lama. Makna doa kunut, makna doa iftitah, tafsir surat-surat pendek, makna tasyahud. Target saya nggak muluk-muluk, supaya jamaah ngerti, paham. Demikian Bang Alvin. Bahkan di Quran surat Yusuf juga, itu Allah mengatakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah menurunkan Quran dalam bahasa Arab agar kamu berakal. Berarti pertanyaannya Ustaz, kalau kita nggak belajar bahasa Arab berarti nggak berakal gitu Ustaz ya? Agar kamu faham. Ta'qilun situ paham. Ya, agar kamu belajar dan paham, mengerti. Belajar paham itu pakai akal. Betul yang Bang Alvin katakan. Agar kamu berakal, kamu pakai akal kamu untuk memahami itu. Orang Indonesia amat sangat bisa bahasa Arab. Kenapa?
Karena bahasa Indonesia kata serapan paling banyak dari bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan, diwanun bahasa Arab, dewan. Perwakilan, wakilun, wakil. Rakyat, ra'iyatun, rakyat. Maka ada satu orang Indonesia yang membuat disertasi S3, isinya kata serapan di Universitas Muhammad V. Kata serapan bahasa Indonesia yang masuk ke dalam bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali kata serapan. Jadi kita ini yang paling mudah untuk belajar. Kenapa? Karena bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Orang Melayu tinggal di pesisir. Kita punya hubungan diplomatik, hubungan bisnis sudah sejak lama dengan Arab. Itulah mengapa orang pesisir itu bahasa tuanya itu pakai bahasa Arab. Demikian. Mungkin termasuk juga ketika kita berdoa tapi sulit untuk menangis, itu karena nggak paham maknanya juga. Hanya kalau acara iktikaf Ramadan malam itu kan ada acara doa bersama muhasabah, itu kan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ibu kami ya Allah yang melahirkan kami, meregang nyawa. Kalau pakai bahasa Arab, bingung lah jamaah tuh. Baik, terakhir Ustadz, sebelum kita tutup, mohon untuk closing statement atas materi kita pada malam hari ini, the power of doa. Tetap berusaha karena usaha adalah ibadah. Tetap berdoa karena doa adalah ibadah. Tetap tawakal karena tawakal adalah ibadah. Usaha itu ibadah badan. Kalau dia mengeluarkan uang, ibadah harta. Doa adalah ibadah lisan. Tawakal ibadah hati. Usaha, doa, tawakal, tiga-tiganya ibadah. Kalau sesuai yang kau inginkan dengan keinginan Allah, kau bersyukur. Syukurmu adalah ibadah. Kalau tidak sesuai yang kau inginkan dengan keinginan Allah, kau minta A, Allah kasih B, maka kau bersabar. Sabarmu juga ibadah. Hubunganmu dengan Allah dibangun atas dasar husnuzon. Husnuzonmu kepada Allah adalah ibadah. Kalau Allah memberikan sesuatu kepadamu, kau mesti bersikap ridho. Ridhomu juga ibadah. Maka kalau 7 ini kau laksanakan, kau sedang beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakanmu untuk menjadi orang yang beribadah. Demikian Bang Alvin. Ikhtiar adalah ibadah, doa juga ibadah. Baik, alhamdulillah sudah 1,5 jam lebih kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami, bisa mengamalkan, kita bisa mengajarkan kepada saudara-saudara kita yang kemudian terakhir Ustadz, mohon berkenan untuk menutup kajian pada malam hari ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna du'aana. Terimalah doa kami ya Allah. Allahumma ja'alna radina liqada'ik. Jadikan kami ridha menerima segala takdirmu. Allahumma ja'alna syakirin. Kalau sesuai yang kami inginkan dengan doa kami, dengan keinginanmu, jadikan kami bersyukur. Wa ja'alna sabirin. Kalau ternyata tak sesuai yang kami inginkan dengan yang kau berikan, jadikan kami bersabar. Wa ja'alna radina liqada'ik. Jadikan kami selalu berhusnuzan dan ridha menerima segala keputusan ketetapanmu ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu. Wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Tanamkan taufikmu dalam hati kami supaya kami beramal, amal kami hanya ingin mencari ridhamu saja, bukan yang lain. La taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi kami. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. Iftah lana abwabal khair, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal ni'mah, pintu-pintu nikmat. Wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Allahumma ja'alna min ummati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadikan kami menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami berkasih sayang karena Engkau. Azillana tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk. Beri kami naungan di bawah singgasana arsy. Ketika itu tidak ada tempat berlindung kecuali Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin. Sehat, sukses, selamat. Jamaah, Bapak, Ibu, Abang, adik, kakak semuanya tetap istiqomah, tetap semangat, tetap berusaha, tetap ikhtiar, tetap berdoa, tetap bertawakal, tetap bersyukur, tetap bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir kepada Abdul Somad pada malam hari ini, di tengah kesibukannya yang sangat-sangat luar biasa, masih sempat untuk memberikan kita nasihat, memberikan kita kajian-kajian pada malam hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa memahami atas apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, bisa mengamalkan, dan juga pastinya lebih lagi kita bisa mengajarkan. Terima kasih, kami doakan dan kita sama-sama doakan abang kakak ayah bunda untuk Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, Allah istiqomahkan dalam kebaikan, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.